Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semuanya. Di antaranya Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat waktu luang sehingga kita dapat hadir dalam majelis ilmu ini. Dan semoga Allah mencatat ini semuanya sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu kitab Khulasatu Ta'dzimil Ilmi, ringkasan intisari pengagungan terhadap ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamid Al-Utsaimin hafidhahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah berlalu telah kita sampaikan muqaddimah dari beliau. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah, kemudian memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah masuk al-maqidul awal, pokok yang pertama dari pengagungan terhadap ilmu, yaitu tadhiru wi'ail ilmi, mensucikan wadah ilmu. Wadah ilmu kemarin apa? Hati. Jadi untuk menyimpan ilmu yang kita pelajari adalah hati. Maka sebelum kita mencarinya, wajib bagi kita untuk membersihkannya. Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mulia tidak akan mau masuk kecuali di wadah yang bersih dan mulia. Maka kemarin telah kita sampaikan, hati kita harus kita bersihkan dari kotoran-kotorannya. Kemarin ada dua kotorannya, kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Syubhat ini berkaitan dengan agama, dengan din, syirikan, kebid'ahan, khurafat. Ini harus kita bersihkan. Kemudian dari kotoran syahwat, dari keinginan-keinginan dunia, harus kita bersihkan. Sehingga hati kita akan menjadi hati yang bersih, dan ilmu itu akan betah di dalamnya. Kata beliau, man tahhara qalbahu fihil ilmu hal. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu akan tetap tinggal di dalam hatinya. Wa man lam yarfa minhu najasatahu
wada'ahul ilmu wartahal. Dan barang siapa yang tidak membersihkan hatinya dari kotoran-kotorannya, maka ilmu akan meninggalkannya, akan pergi dalam hatinya, dari dalam hatinya. Oleh karenanya ketika kita sudah mungkin punya hafalan, kok kemudian hafalan kita ini rusak atau lupa, itu disebabkan karena kotoran yang masuk ke dalam hati. Maksiat, ya, itu syahwat, kemudian syubhat yang masuk ke dalam hati, ilmu akan pergi. Tapi kalau kita jaga kesucian hati ini, kebersihan hati ini, maka ilmu itu tetap ada dalam diri kita. Ya, maka kita bersihkan. Jadi tidak ada alasan kok tua susah menghafal, itu tidak ada. Lihat para ulama, lihat para sahabat, bagaimana mereka mengenal kebenaran sudah tua umurnya. Para ulama banyak, sahabat, tapi bagaimana keilmuan mereka? Subhanallah, karena hati mereka bersih, mudah untuk mencerna ilmu, memahami ilmu, menyimpan ilmu, menghafalkan ilmu. Lihat para ulama kita yang sudah tua-tua umurnya, ilmunya tetap cemerlang, bagus, karena hatinya bersih. Apalagi kita hidup di akhir zaman, ya, subhanallah, fitnah sungguh banyak sekali yang itu bisa merusak ilmu yang ada di dalam hati kita. Beliau membawakan ucapan Sahal ibn Abdillah, haramun ala qalbin ayyadkhulahu nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram atas hati untuk ilmu masuk ke dalamnya, dan di dalam hatinya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ucapan para ulama. Jadi haram ilmu itu, ilmu agama maksudnya, ya, ilmu syar'i masuk ke dalam hati seseorang, sedangkan di dalam hati ini ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit. Mencari ilmu sulit, menjaganya sulit. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menjaga kesucian hati kita agar tetap bersih, sehingga ilmu itu tetap ada di dalam hati kita. Kemudian juga telah kita sampaikan al-maqid tsani, pokok yang kedua, yaitu ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ikhlas itu apa sih? Kata beliau diterangkan, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, membersihkan hati dari keinginan-keinginan selain Allah. Jadi murni dalam dia menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain, lillahi ta'ala. Jadi dia mengorbankan waktunya, ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu. Sebenarnya ini mungkin waktu yang berharga bagi dia untuk mendapatkan dunia, tapi dia tinggalkan demi mendapatkan ilmu. Jadi ikhlas lillahi ta'ala, karena menuntut ilmu ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, dan minta ampunlah terhadap dosa. Jadi Allah katakan fa'lam, ilmu, pelajari. Jadi menuntut ilmu syar'i ibadah, sehingga kita harus meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan beliau juga membawakan hadis, innamal a'malu binniyah, atau al-a'malu binniyah. Seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi ucapan kita yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, itu semuanya berdasarkan dengan niat. Untuk siapa amal ini? Kalau untuk Allah, kata Nabi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, itu untuk Allah dan Rasulnya, pahalanya Allah simpan. Tapi kalau untuk selain Allah, untuk dunia atau wanita yang dia ingin nikahi atau harta yang ingin dia dapatkan, maka apa yang dia amalkan ya untuk itu, tidak ada pahalanya sama sekali. Mubah perkaranya. Taib. Ya. Jadi kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan pula bagaimana cara agar kita ini bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu raf'ul jahli an nafsihi
mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Jadi niatkan berangkat menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan. Saya pengen belajar. Dan ini bisa fardu ain ketika ilmu itu dituntut untuk dia kerjakan. Seperti masalah sholat, masalah bersuci, masalah ibadah yang dia dituntut untuk mengerjakannya. Ketika itu ilmu pada dirinya adalah fardu ain untuk mempelajarinya. Jadi dia berangkat menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Karena asal kita ini nggak tahu apa-apa, bodoh. Terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian agar menjadi orang yang berilmu, faham akan agama Allah, belajar. Tadi katanya harus ikhlas. Kok ada niatan harus mengangkat kebodohan dari diri kita? Lah bagaimana? Namanya orang belajar itu pengennya apa? Pengennya pintar. Maka niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain. Dan yang paling wajib adalah keluarga kita. Nasihati anak istri kita, yuk kita masuk surga bareng-bareng dengan keluarga. Jadikan anak keturunan kita ini orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan kumpulkan ya, kita dengan istri kita, dengan anak kita dikumpulkan di dalam surga. Apa kita nggak senang? Maka yang wajib setelah diri kita untuk kita angkat kebodohannya dari mereka adalah keluarga kita, saudara kita, dan seterusnya. Kemudian masyarakat secara umum, sampaikan ilmu sekalipun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Dan pasti orang yang menyampaikan kebenaran pasti diuji, mendapatkan ujian seperti para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelum kita. Baik. Karena petunjuk itu berat bagi jiwa. Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad ucapan yang berat. Kebenaran itu berat bagi jiwa. Berat bagi jiwa. Adapun maksiat enteng saja. Semua orang melakukannya dengan senang hati, ya kan? Tapi kalau al-haqqu ini berat. Maka dalam kita menyampaikan al-haq ini juga harus dengan hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Bantah mereka dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Terkadang kalau tidak dengan hikmah, justru dakwah ini tercoreng. Ya kan? Bukan Islam yang jelek, orangnya. Cara dia berdakwah, mengajak manusia ke dalam Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dengan hikmah ketika menyampaikan kebenaran ini. Kemudian yang ketiga tadi digabung ya, satu dengan dua, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, kemudian dari orang lain. Yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdzuhu minad doya. Menghidupkan ilmu dan menjaganya dari apa? Kelenyapan, kepunahan. Jadi kalau ilmu ini nggak dipelajari, semua orang membiarkan ilmu agama, nggak mau mempelajarinya, akan hilang. Dan tegaklah hari kiamat. Kalau nggak ada orang yang berilmu sama sekali, nggak ada. Orang nggak mau mempelajari ilmu, tegak hari kiamat. La taqumus sa'ah illa ala sirarin nas. Atau syirarin nas, tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada manusia yang paling buruk. Nggak ada kebaikan di situ. Jadi kalau ada orang masih berdakwah, menyampaikan sunnah, berarti masih ada di tengah-tengah kita ini kebaikan. Maka bantu dia, tolong dia untuk bisa menyampaikan kebenaran tadi. Ya. Jadi pelajari ilmu agar ilmu itu tidak punah, tidak hilang. Dan jaga mereka ya, mereka karena mereka itu adalah warisan para nabi. Kemudian yang keempat, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Jadi setelah dipelajari, ya diamalkan ilmu itu. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar dipelajari, diamalkan. Akan apa ini membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu bila amal kasajari bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari sifat orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi punya ilmu nggak diamalkan, Nasrani beramal tanpa ilmu.
Jadi amalkan ilmu yang kita pelajari semaksimal mungkin. Jangan hanya di lingkungan ikhwan. Adapun sudah keluar di sana ya sudah, sunnahnya hilang, terwarnai. Bukan mewarnai tapi terwarnai. Jangan. Sampaikan sunnah ini. Sekalipun kita nggak bicara loh ya, sekalipun kita ini nggak bicara, tapi kita tampakkan sunnah ini ya di hadapan manusia, kita contohkan mereka dengan perbuatan kita, manusia akan melihat, manusia akan menilai. Kalau ada yang bertanya, ini sudah poin. Pak, kok jenggotnya nggak dicukur ngapa Pak? Nah ini kan sudah poin. Pak, musik kok haram kenapa? Pak, celananya cingkrang kenapa? Pak, kenapa kok suruhan nggak ikut, padahal semua orang ikut. Kenapa? Ini sudah poin. Mereka bertanya, kita jawab. Mudah-mudahan dengan sebab itu mereka mendapatkan hidayah. Seperti itu. Ya, amalkan. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan hari ini berdakwah dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dengan ucapan. Terkadang dengan ucapan orang mengatakan urusi diri kamu sendiri. Ya kan? Tapi kalau kita dakwai mereka dengan perbuatan kita contohkan sunnah di hadapan mereka, mereka akan melihat dan mereka akan menilai. Ya, pernah saya sampaikan di sini, ya pelajaran kemarin, saya sampaikan kepada santri, antum mungkin masih kecil, ya pulang ke rumah belum bisa berdakwah dengan lisan, tapi contohkan kepada masyarakat kebaikan sunnah ini. Sebelum waktu azan sudah ke masjid, nyapu masjid, nanti mau mendangkan azan. Orang akan melihat anak-anak ini ya bersih-bersih masjid, memandangkan azan, orang akan melihat subhanallah akhlaknya baik. Yang lain anak-anak masih main, dia sudah ke masjid, ya kan? Bertanya anaknya siapa, mondok di mana, ya kan? Mondok di mana, tanya dia mondok di mana, mondok di Tahqimus Sunnah misalnya, ya kan? Masya Allah, ada keinginan untuk memondokkan anaknya ke sana. Ini poin. Seperti itu saya sampaikan kepada mereka. Dengan lisan mungkin belum bisa, tapi coba contohkan. Tapi kalau sebaliknya misalnya antum pulang ke rumah waktu azan masih di perempatan, masih ngobrol main game, orang akan mengatakan ini kan santri. Pulang mondok kelakuannya seperti ini. Nggak ada orang yang akan simpati dengan dirinya. Subhanallah. Ya, dakwah dengan hal, dengan perbuatan hari ini kata Syekh lebih mengena daripada dengan apa? Lisan. Terkadang dengan lisan kita nggak diterima, tapi dengan perbuatan kita contohkan sunnah Nabi, ilmu syar'i ini mereka akan melihat dan akan menilainya. Itu 4 cara agar kita bisa memiliki niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Para ulama mereka menganggap berat ikhlas dalam menuntut ilmu ini, tapi mereka tetap berusaha. Sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ditanya, hal talabtal ilma lillah, wahai Imam Ahmad, apakah kamu menuntut ilmu itu karena Allah? Apa jawaban beliau? Faqala lillahi azizun. Ikhlas itu sangat berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu itu sesuatu yang aku cintai, sangat aku cintai. Kemudian aku mencarinya, aku menuntutnya. Enggak bisa mereka menjawab, saya sudah ikhlas. Nggak bisa, sulit untuk mengucapkan itu karena berat. Kalau kita contohkan ulama yang lain, Masya Allah sangat banyak sekali. Kemudian beliau membawakan ucapan Sulaiman Al-Hashimi. Beliau mengatakan, ketika aku menyampaikan hadis, awalnya niat saya ikhlas, tapi berikutnya satu hadis ini, menyampaikan satu hadis awalnya ikhlas, di pertengahan berubah niatnya, dia kembalikan lagi menjadi ikhlas. Dia sampaikan hadis lagi, berubah lagi. Ini masih satu hadis. Kemudian beliau simpulkan, ternyata dalam menyampaikan satu hadis butuh beberapa niat. Ini ulama besar. Menyampaikan satu hadis ternyata butuh beberapa niat. Terkadang kita sholat atau membaca Al-Quran, ikhlas pertama. Kemudian ada orang yang menurut kita ini orang yang istimewa, kan? Berubah terkadang niat kita. Kita kembalikan lagi, berubah lagi, kembalikan lagi. Seperti itu. Kita jihati nafsu kita agar kita ini ikhlas karena Allah. Karena jiwa kita ini gak ada bagian ketika kita beribadah kepada Allah. Harus murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Kemudian kita masuk ke makkit yang berikutnya. Makkit as-salisu, pokok yang ketiga dari pengagungan terhadap ilmu. Jadi kita belajar makkit ini, pokok-pokok ini, agar kita ini bisa mengagungkan ilmu. Ilmu itu agung dalam jiwa kita. Jadi menuntut ilmu itu bukan sampingan. Waktu luang tak nuntut ilmu daripada nganggur di rumah. Bukan seperti itu. Seperti kita mencari dunia itu loh. Allah katakan, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Sama harta itu manusia, cintanya subhanallah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka itu terhadap harta sangat cinta sekali. Kita berangkat pagi, pulang malam. Kadang kita harus safar jauh, pulang sebulan sekali demi mendapatkan apa? Harta. Tapi terkadang ilmu ini hanya sampingan. Nah, kita belajar seperti ini, beliau sampaikan seperti ini agar ilmu itu agung dalam hati kita, sehingga kita cinta terhadap ilmu, semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Baik. Makkit yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaihi. Mengumpulkan tekad seluruh jiwa untuk menuntut ilmu. Mengumpulkan tekad seluruh jiwa untuk menuntut ilmu. Jadi semangatnya itu berapi-api sampai keluar asap, ya kan? Berapi-api seperti kita dagang itu loh, jualan cari uang itu ya, panas-panas badannya hitam nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Begitu. Nggak ngantuk, ada orang dagang kok ngantuk begitu, laris nggak ada. Begitu. Tapi kalau hadir dalam majelis ilmu, yang ini lebih baik daripada dunia. Kata Imam Ahmad, al ilmu la ya'diluhu syai' in sahhat niyatuh. Ilmu tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun jika sah niatnya, benar niatnya. Paling enak tidur di majelis ilmu, ya enggak? Tapi menuntut dunia enggak pernah. Kita kok misalnya kerja ngaduk di tempat orang sampai ngeblang tidur enggak ada. Ya kan? Parah ini kalau seperti itu. Enggak ada. Semangat begitu. Jam 7 ya jam 7 takut kalau telat. Begitu. Kalau menuntut ilmu terkadang dijamin jam berapa? Ba'da maghrib sampai selesai. Berangkatnya pada isya. Begitu. Ada di sebelah majelis itu yang saya taklim. Jadi setiap ba'da maghrib itu jamaah pulang dulu, bubar dulu, tinggal 2 orang kadang. Yang jemput istri atau makan nggak tahu. Baru nanti berangkat semuanya. Subhanallah. Jadi nggak dipersiapkan begitu. Nggak dipersiapkan. Jadi kalau ada majelis ilmu dipersiapkan dari awal segalanya. Jadi nanti ba'da sholat mulai. Nggak pulang dulu jemput istri, makan dulu, ustadznya ditinggal sendirian. Iya. Tinggal 2 orang, 3-2. Padahal ustadznya juga belum makan, ya kan? Seperti itu. Jadi muliakan majelis ilmu, muliakan orang yang menyampaikan ilmu. Baik. Ya. Karena seorang yang meremehkan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakannya. Ya. Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu, kata Syekh. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, majelis ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Ilmu gak bakal masuk. Kalau orang sudah tidak memuliakan majelis ilmu, tidak memuliakan ustadznya, ilmu gak bakal dia dapatkan. Ya kan? Baik. Jadi mengumpulkan tekad seluruh jiwa untuk menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, tujma'ul himmatu ala matlubi bitafakkudi salasati umur. Ya. Jadi tekad yang kuat itu untuk mendapatkan sesuatu yang dicari apabila terpenuhi 3 perkara. Jadi tekad yang kuat itu akan terwujud apabila terpenuhi 3 perkara. Awwaluha al-hirsu ala ma yanfa. Bersemangat terhadap hal-hal yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Ya, semangat terhadap hal-hal yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Famata wufiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi.
Maka apabila seorang hamba itu diberikan taufik untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan semangat untuk mendapatkannya. Jadi ketika seorang hamba itu tahu jalan-jalan yang akan memberikan manfaat pada dirinya, semangat. Jadi kalau kita seandainya tahu takdir nih, kalau saya dagang ini langsung laris, kalau saya lewat ini langsung rezekinya numpuk, semangat. Semangat. Ketika seorang diberikan taufik kepada jalan-jalan yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Tapi karena kita nggak tahu, kita harus mencari tahu mana yang akan bermanfaat untuk diri kita. Sekalipun kita ke depannya tidak tahu, oh ini bermanfaat, Allah tunjukkan jalannya, ini jalan yang bermanfaat, kita tempuh dengan penuh kesemangatan. Dengan penuh kesemangatan. Jadi hadir di sini penuh dengan semangat membara. Ya kan? Baik. Seperti kita semangatnya mencari harta. Jadi semangat. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla dalam meraihnya. Memohon pertolongan kepada Allah dalam meraihnya, meraih cita-cita kita itu. Jadi semangat yang pertama, yang kedua memohon pertolongan kepada Allah. Jadi jangan kita mengandalkan kecerdasan kita saja, jangan. Saya ini cerdas pasti lulus, saya cerdas pasti berhasil, jangan. Tapi iringilah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur kita kalau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kecerdasan kita, hancur. Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya seperti ini, harta saya melimpah seperti ini, itu karena kecerdasan saya. Hancur dia. Hancur. Ketika diingatkan bahwasanya itu pemberian Allah, nggak terima dia. Dia mengatakan itu adalah hasil kecerdasan dirinya. Hancur kita. Ya, kalau kita mengandalkan kecerdasan kita, kehebatan kita, kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memohon pertolongan kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah. Jadi ketika kita sudah memiliki tekad, tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah mengatakan apabila kamu memiliki azam, tekad untuk menuju yang lebih baik, maka apa? Maka bersemangatlah. Ya, bersemangat. Bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Jadi tidak lemah, ajiz. Tidak lemah untuk mencapai cita-cita. Ya. Semangat memohon pertolongan kepada Allah, tidak lemah untuk mencapai cita-cita. Jadi kalau orang itu semangat saja, keinginannya besar, kemudian dia sudah mohon pertolongan kepada Allah, tapi yang ketiga ini tidak ada, malas dia, kira-kira terwujud atau tidak? Tidak akan terwujud. Nggak akan terwujud apa yang dia cita-citakan. Jadi yang pertama harus semangat, ya. Bangun pagi, pulang petang, mohon pertolongan kepada Allah dan tidak lemah untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu Nabi selalu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azani wal ajzi wal kasal. Dari rasa lemah dan malas. Begitu. Kalau lemah itu datangnya dari dalam jiwa kita. Lemah. Ya, nggak ada tekad yang kuat. Kalau kasal, malas itu dari jasad kita. Kalau orang malas ya sudah, nggak terwujud. Dan malas ini nggak ada obatnya. Ada obatnya atau tidak malas? Datang ke apotik, saya minta, dok, saya minta obat malas. Kira-kira ada atau tidak? Nggak ada. Kata ulama apa? Obat malas itu ya tongkat, pukul baru dia berangkat, ya kan? Suruh bangun, nggak mau bangun, malas.
Obatnya apa? Cambuk, pukul baru dia berangkat. Jadi malas tidak ada obatnya. Sehingga Nabi berlindung ya dari rasa lemah dan rasa malas. Ya, baik. Dan Nabi SAW mengatakan, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, yang dhaif. Wa fi kullin khairun, dan setiap keduanya itu terdapat kebaikan. Baik. Tapi yang lebih kuat, yang semangat, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ibadahnya, semangat membaca Al-Qur'annya, semangat bekerjanya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ini lebih cintai, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah. Orang malas itu ya kita tahu sendiri, ya kan? Pekerjaan nggak ada yang beres. Baik. Kita mencari pekerja juga, pekerja yang semangat dalam melakukannya. Kemudian kata Syekh, waqad jumi'at hadhil umurus salasatu fil hadisil ladzi rawahu Muslimun. Dan sungguh perkara yang tiga ini telah terkumpul dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiga yang kita sebutkan tadi ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Nabi mengatakan, bersemangatlah atas apa yang akan membawa manfaat pada dirimu dan mohon pertolonganlah kepada Allah dan jangan lemah. Jadi 3 poin yang kita sebutkan itu ada dalam hadis. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangat terhadap apa yang akan memberikan manfaat kepada dirimu, mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah, semangat. Sekalipun hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi kita sudah usaha. Ya, yang penting kita sudah usaha. Jangan belum usaha sudah menganggap, aduh, saya ini kayaknya nggak cocok kerja di sini. Ganti pekerjaan, kemudian malas dia. Oh, saya juga nggak cocok di sini, nggak bakal dapat duit. Ya kan? Dulu ada cerita orang yang dagang, diajarin dagang sama seseorang, diajarin dagang ini, nggak lama bosen, ganti. Dagang ini diajarin ini bosen, ikut sana bosen, gonta-ganti, akhirnya ya hidupnya nggak sukses-sukses. Karena apa? Karena tidak gigih dalam amalnya. Begitu. Tidak ulet dalam dia apa? Beramal. Jadi belum sukses, dia sudah putus di tengah jalan. Jadi sebelum dia bekerja, ada orang yang menganggap saya ini bukan di sini pekerjaan saya ini nggak pantas di sini, saya nggak bisa di sini. Jadi manistatalat thoriq dhaufa masyuhu. Siapa yang menganggap jalan itu panjang, maka akan lemah jalannya. Waduh, jalannya masih panjang, dia akan lemah. Tapi kalau orang semangat, jalannya sebentar lagi, motivasinya seperti itu, semangat atau tidak dalam berjalan? Semangat. Entah jauh atau tidak, diberikan motivasi pada dirinya, sebentar lagi apa? Sampai. Sekalipun berat, sekalipun sulit, akan tapi dia tetap semangat. Kita lanjutkan ba'da adzan.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Baik, kembali ke pelajaran. Ya, tadi tiga yang kita sebutkan ada dalam hadis Nabi SAW. Semangatlah atas apa yang akan memberi manfaat kepada dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Jadi semangat ya, ketika kita memiliki cita-cita yang mulia, ya, tetap semangat, mohon pertolongan kepada Allah dan tidak lemah. Kemudian beliau membawakan ucapan Junaid, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Barang siapa yang mencari sesuatu dengan tekad dan kejujuran, kecuali dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang mencari sesuatu dengan tekad dan kejujuran, kecuali dia akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Ya, jika dia tidak mendapatkan seluruhnya apa yang dia inginkan, paling tidak dia akan mendapatkan sebagiannya. Ya, ketika kita memiliki cita-cita, kemudian kita berusaha, sekalipun kita tidak mendapatkan seluruhnya, kita akan mendapatkan sebagiannya. Kita sudah berusaha dagang ini, tekad kita sudah kuat, sudah beli obrok, sudah beli bahan. Ketika kita dagang, kok lakunya cuma misalnya satu biji misalnya, atau satu porsi ya, misalnya dapat 10.000, nah kan, ini dapat atau tidak? Dapat. Kita sudah usaha, daripada kita nggak usaha di rumah saja, dapat rezeki atau tidak? Nggak dapat rezeki. Mungkin hari pertama seperti itu, hari kedua mungkin lebih, hari ketiga lebih lagi, hari keempat dan seterusnya, maka akan apa? Akan sukses dia. Dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Mungkin pertama rasanya apa? Duduk di majelis ilmu yang biasanya mungkin duduk di mana? Di dalam majelis ilmu mungkin duduk awalnya, waduh, punggung mulai pegel, kaki mulai kram, kan seperti itu. Padahal kalau duduk nongkrong sambil bawa yang kotak-kotak itu ya, yang dia bantingi betah sampai malam. Kenapa dengan majelis ilmu kok berat? Jadi pahit itu terus, karena ini obat. Paksa, begitu. Karena obat ini kalau tidak diminum, nggak akan sembuh. Dan obat ini akan mudah diminum dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat ya, semangat dalam kita mendapai cita-cita. Baik, jangan hanya angan-angan saja. Angan-angan pengen masuk surga, angan-angan pengen sukses, tapi tidur di rumah. Kira-kira sukses atau tidak? Tidak akan sukses. Laisan najatu bitamanni, laisan najahu bitamanni. Keberhasilan itu tidak diraih dengan angan-angan. Penyair Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu mengharapkan keberhasilan tapi kamu tidak menempuh jalannya, ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di tempat yang kering, di daratan. Kita ini menjadi orang yang soleh, istri kita solihah, anak-anak kita ini soleh dan solihah, tapi nggak pernah dibawa ngaji, diajak majelis ilmu nggak pernah. Kira-kira terwujud atau tidak? Gak bakal. Malah tiap hari disuguhi televisi, disuguhi HP, gak bakal dia soleh dan solehah. Jadi diajak ke majelis ilmu, ya, tontonannya diganti agar menjadi keturunan yang soleh dan solehah, istri yang solehah.
Jadi ajak ke majelis ilmu. Itu perkataan Junaid. Jadi tidaklah seorang mencari sesuatu dengan tekad yang kuat dan kejujuran kecuali dia akan mendapatkannya. Jika dia tidak mendapatkan seluruhnya, paling tidak dia akan mendapatkan sebagiannya. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid. Idza tala'a najmul himmati fi dhulamil lailil batalah. Apabila bintang semangat itu telah muncul dalam kegelapan malam yang sangat gelap gulita, waradifahu qamarul azimah, kemudian rembulan tekad itu menyertainya, asraqatil ardul qalbi binuriha binuri rabbiha, ya, maka bumi itu akan terang dengan cahaya Rabb-nya. Ya. Jadi kalau bintang itu sudah muncul diiringi dengan rembulan, maka bumi ini akan menjadi apa? Menjadi terang. Tapi kalau tekadnya sudah nggak ada, ya nggak terwujud. Bulannya nggak ada, bintangnya nggak ada, ya sudah gelap. Begitu. Itu ibarat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi, dan hal yang dapat menambah atau meningkatkan semangat seseorang dan menggugah jiwa, i'tibar haliman sabaqo, yaitu dengan mempelajari kisah-kisah orang yang telah terdahulu, bagaimana semangatnya mereka. Jadi kalau kita ini ingin menggugah jiwa kita agar menjadi orang yang semangat, coba lihat, baca kisah para ulama dalam mereka menuntut ilmu. Coba baca dalam mereka menuntut ilmu, dalam mereka membaca, menghafal ilmu agama. Subhanallah. Dengan itu kita akan semangat, termotivasi. Wa ta'rifu wa ta'arrufu atau wa ta'arrufa himamal qaumil madin, dan dengan cara mengenal kegigihan orang-orang yang terdahulu. Agar kita ini semangat membaca sirah mereka. Kalau kita ini malas beribadah, baca sirah para sahabat. Kalau kita ini malas dalam menuntut ilmu, baca sirah para ulama dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau dalam menuntut ilmu, mencari ilmu ke Yahya ibn Ma'in. Beliau sampai tidak makan 3 hari 3 malam, sampai pingsan beliau. Ditanya oleh Yahya ibn Ma'in, kenapa keadaanmu seperti ini? Beliau mengatakan, sesungguhnya aku belum makan 3 hari 3 malam. Jadi mereka itu berjalan. Bahkan diterangkan Imam Ahmad ini sampai keliling dunia sampai 3 kali. Sehingga terkumpul kitab musnad yang sangat agung yang ada di tengah-tengah kita, kitab hadis beliau. Itu beliau muter-muter jalan kaki cari hadis. Ke ulama ini, ke ulama itu beliau kumpulkan. Kita tinggal enak membaca. Bahkan nggak beli kitabnya, tinggal klik, muncul. Subhanallah, mudahnya mencari ilmu pada zaman kita ini. Dulu mereka harus berjalan safar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai ada yang tua. Subhanallah, nanti kita bacakan kisah mereka, ya, supaya menggugah jiwa kita. Ada di antara mereka yang sampai kencing darah. Namanya safar zaman dulu nggak ada. Adanya hutan, lembah begitu ya. Nggak ada warung padang, soto pecel, nggak ada. Jadi kalau bekalnya habis ya sudah. Bekalnya roti kering itu ya, bisa dimakan kalau sudah disiram, pakai air dimakan, jalan lagi. Semangat bersama itu berkah ilmu mereka. Subhanallah ya. Sampai kita nikmati hari ini ilmu mereka. Seakan-akan mereka itu belum lama meninggal. Imam Ahmad namanya masih harum. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, para sahabat nama-namanya Abu Hurairah. Seakan-akan mereka itu baru belum lama ya meninggalnya. Padahal mereka sudah kaum yang terdahulu ya di masa Nabi. Subhanallah, berabad-abad. Tapi nama mereka masih harum di tengah-tengah kita. Beliau membawakan kisah yang pertama, yaitu kisah Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Beliau kunyahnya Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, atau dikenal dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kana wa huwa fis sibah, ketika itu dia masih kecil. Rubbama aradal khuruja qabla al-fajri ila hilakis suyuh. Ketika dia ingin keluar sebelum subuh ke halakoh-halakoh para syekh,
sebelum subuh. Coba anak kecil sebelum subuh sudah siap-siap berangkat belajar bersama para masyayikh. Fatakhudhu ummuhu bithiyabihi, maka ibunya ini menyiapkan pakaiannya, dipakaikan peci, kopiah, dipakaikan pakaiannya. Nama masih kecil, Imam Ahmad masih kecil. Wa taqulu rahmatan bihi, maka ibunya ini berkata kepadanya karena kasih sayang kepada anaknya. Karena belum subuh sudah bangun, sudah mandi, siap-siap mau belajar. Bangunnya jam berapa anak-anak? Sebelum subuh apa jam 7? Contoh ini Imam Ahmad, bangun sebelum subuh, siap-siap mau sekolah. Begitu. Mau menghadiri majelis-majelis para ulama. Maka ibunya ini menyiapkan dan mengatakan, "Mbok nanti dulu le," bahasa kita ya. "Mbok nanti dulu nak, nunggu manusia adzan atau sudah selesai sholat subuh lah, kan agak terang begitu ya." Ibunya sampai mengatakan seperti itu. Ibunya mengatakan, "Hatta yu'adzinan nasu au yusbihu." Tunggu sebentar ya. Di rumahlah dulu sampai manusia itu mengumandangkan azan atau subuh itu telah selesai. Kan agak siang begitu. Ini sebelum subuh saking semangatnya mau berangkat mana? Majelis ilmu. Coba anak-anak yang ini masa-masanya mereka bermain, ya kan? Bukan menuntut ilmu, bukan di majelis ilmu, coba ini. Ini sudah tanda kebaikan. Jadi kalau anak kita ini suka menghafal Quran ya, suka dengan majelis ilmu, bantu dia. Jangan yang pinter sekolahkan tinggi umum, yang agak bermasalah ini di pondok, pondoklah bengkelnya. Ya kan? Subhanallah, jangan seperti itu. Justru yang cerdas ini IQ-nya coba. Ini ladang pahala bagi kita. Apa ini? Gaji pensiunan kita kalau sudah mati. Awaladin solihin yad'ulah. Jadi pahalanya akan terus mengalir, anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi ketika dia menyampaikan ilmu, kita dapat pahalanya. Ketika dia beribadah, dia akan mendapatkan pahalanya. Karena anak itu min kasbihi, hasil usahanya. Ya kan? Dia yang mendidik, yang menafkahi, sampai dia tumbuh menjadi orang. Bisa menyampaikan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Coba anak kecil. Dulu Imam Nawawi juga seperti ini. Ketika dia masih kecil ikut berdagang bersama bapaknya. Dan selalu di tangannya ini sebuah kitab. Dibaca. Begitu. Ketika dia itu diajak main sama teman-temannya, dia nggak mau, dipaksa untuk bermain, nangis. Nawawi ini. Nawawi yang masih kecil. Dia lebih senang membaca kitab yang dia pegang. Jadi kemana-mana ikut bapaknya dagang, yang dibaca itu apa? Nahu sorob, ya kan? Dipegang nggak nahu sorobnya? Sudah lama nggak belajar kayaknya. Tasrifannya, nahunya, begitu. Hafalan Qur'annya. Di rumah pegangannya Al-Quran apa HP? Apa? Dulu anak-anak soleh, ya, orang-orang yang besar, masa kecilnya seperti itu sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan seperti itu. Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini masih kecil ya, begitu, masih kecil. Beliau bawakan contoh ini anak kecil. Masa kita yang sudah dewasa, yang sudah mengerti, kalah dengan anak kecil. Ibaratnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kisah Khatib Al-Baghdadi. Ya, beliau menyelesaikan Sahih Bukhari seluruhnya di hadapan gurunya Ismail Al-Hiri dalam 3 majelis saja. Jadi menghatamkan Sahih Bukhari dalam 3 majelis saja. Coba menakjubkan ini majelisnya, ya. Isnani minha fi lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajri. 2 di antaranya pada 2 malam, yaitu dari waktu salat maghrib sampai subuh tiba. Jadi taklim ba'da maghrib sampai subuh. Tinggal kuat santrinya atau ustadznya ini. Ya kan? Seperti itu. Yang pingsan duluan siapa? Ustadznya apa santrinya? Ini lihat. Khatib Al-Baghdadi saking semangatnya ini. Membaca Sahih Bukhari 3 majelis. 2 di antaranya dalam 2 malam, yaitu dari waktu sholat maghrib, lanjut nanti setelah isya, lanjut lagi sampai subuh. Kemudian wal yaumas salis, pada hari yang ketiga, min dohwatin nahari ila sholatil maghrib. Dari awal hari, pagi berarti ya, dari awal hari itu kapan berarti?
jam 7-an lah habis sarapan ya, mulai belajar sampai sholat maghrib. Jadi pagi sholat duhur, sholat asar sampai maghrib. Wa minal maghribi ila tulu'il fajri, lanjut ba'da maghrib sampai subuh. Kuat atau tidak? Tapi kalau orang semangat cinta dengan sesuatu itu udah nggak dihiraukan, iya kan? Para supir bis itu coba, kita ini sudah tidur berkali-kali ngelilir gitu ya, tidur lagi tetap nyupir. Demi apa ini? Wah. Begitu. Jadi kalau sesuatu itu besar menurut kita, agung, kita akan raih dia. Sekalipun itu menghabiskan waktu kita, ya kan? Menghabiskan tenaga kita, akan kita ambil. Lihat Khatib Al-Baghdadi menyelesaikan Sahih Bukhari di hadapan gurunya Ismail Al-Hiri dalam 3 majelis saja selesai. Daurah apa ini namanya? Ya kan? Selesai. Baik. Kemudian yang kedua, Abu Muhammad Ibn Tabban. Abu Muhammad Ibn Tabban ketika dia awal mula dalam belajar ilmu, dia menghidupkan malamnya seluruhnya. Dia menghidupkan malam seluruhnya. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qiraati bil lail. Maka ibunya itu merasa kasihan dengan Ibnu Tabban, masih kecil ini juga. Maka ibunya pun melarang dia untuk belajar di malam-malam hari. Enggak boleh larut malam begitulah. Kalau belajar ya ba'da isya sebentar terus tidur. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Tabban ini, Muhammad Ibnu Tabban, fakana ya'khudul misbaha wa yaj'aluhu tahta jafnati. Beliau mengambil lampu lentera, disembunyikan di bawah gentong yang besar, disumputin begitu, sehingga kan suasana kamar menjadi apa? Gelap. Jadi ketika ibunya datang ke situ, kamarnya gelap. Oh, sudah tidur anak saya. Baik, seperti itu. Wa yatadhaharu bin naum, dia sumputin itu lampunya dan pura-pura tidur, seperti itu. Ketika ibunya sudah melihat kamarnya gelap, nggak ada suara, anaknya sudah tidur. Ketika faida raqadat akhrajal misbah, ketika dia merasa ibunya ini telah tidur, sudah nggak memperhatikan dirinya, maka dia mengeluarkan lampunya tadi dari dalam gentong, wa akbala ala darsi, dan melanjutkan belajarnya. Ini anak kecil. Coba, yang biasanya senangnya tidur, ya tak? Baik. Ini senangnya belajar. Kalau punya anak seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ada anak belajarnya itu masya Allah sangat begitu. Baik. Bapaknya aja kalah, ya kan? Malam sudah bangun, sholat, begitu ya. Terkadang abi uminya dibangunin, senang hati kita, ya kan? Subhanallah ya. Keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak kecil. Baik. Dan di sana masih banyak kisah lagi ya dari kalangan para ulama dalam mereka semangatnya mereka dalam menuntut ilmu ya. Saya bacakan kisah kisah Ibnul Qasim ya, dia keluar dari negerinya menuju Imam Malik ya, dan Imam Malik ini di Mesir. Tapi sebelum dia keluar, dia menikah dulu dengan anak pamannya. Jadi boleh seorang menikah dengan anak pamannya karena itu bukan mahram, jatuhnya apa itu? Sepupu. Begitu ya. Sebelum dia berangkat dia menikah dulu. Tsumma kharaja wa tarakaha wa hiya hamilah. Kemudian dia keluar dan tinggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Fajalasa inda Imam Malik sab'a asyrata sana. Kemudian dia bermajlis bersama Imam Malik selama 17 tahun. Belum pulang. Dari manten baru sampai 17 tahun. Subhanallah. Jadi lezatnya
merasakan ilmu agama ini mengalahkan keluarganya. Manten baru ini menikah, habis itu ditinggal dalam keadaan hamil selama berapa tahun? 17 tahun. Ya, dan berlalulah 17 tahun. Kemudian datanglah rombongan orang yang haji. Begitu ya. Rombongan orang haji datang, ya, fa idza ma'ahum syabun. Dari rumahnya Mesir tadi ya. Rumahnya Mesir, yaitu Ibnul Qasim. Dari Mesir berangkat menuju Imam Malik. Nah, ketika berlalu 17 tahun, datanglah satu kelompok orang yang ingin berhaji di Baitullah, dan bersamanya ada seorang pemuda. Kemudian dia bertanya tentang keberadaan Ibnul Qasim. Tanya keberadaan bapaknya ada di mana. Ada yang kenal dengan Ibnul Qasim? Tanya dia Ibnul Qasim. Kemudian fa usyira ilaihi, diisyaratkan itu orangnya. Itu mungkin rumahnya atau apa, atau dia itu orangnya yang sedang duduk. Fanazala wa qabbala ma baina ainaihi, maka dia hampiri dan dia cium kening bapaknya ini. Ya kan? Kebiasaan orang Arab. Kalau kita pulang megang kepala orang tua malah di apain kita ya, thayyib. Pegang kepalanya, dicium keningnya. Thayyib. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan ternyata itu adalah anaknya dulu yang dia tinggalkan, yang masih berada di perut istrinya. Jadi dia mengenalkan diri bahwasanya saya ini adalah anakmu yang dulu kamu tinggal masih di kandungan. Subhanallah. Dipeluk anaknya. Ditinggal selama berapa? 17 tahun. Kemudian ada lagi, yaitu Ibnu Mundih rahimahullah. Dia keluar dari rumahnya berumur 20 tahun. Dan dia tidak kembali ke rumahnya kecuali umurnya sudah berapa? Bisa tebak? 65 tahun. Keluar dari rumah, mondok, umurnya 20 tahun, dia tidak kembali kecuali umurnya sudah berapa? 65 tahun. Baik. Sekarang memondokkan anaknya, orang tuanya yang kangen, ya kan? Subhanallah. Orang tuanya, kadang anaknya nggak kangen, orang tuanya, ibunya nangis, bilang sama kesantrian, ibunya nangis, pengen ketemu sama siapa? Anaknya aman-aman saja di pondok, betah, seperti itu. Subhanallah, ini kecintaan mereka terhadap ilmu. Ya, dia keluar dari negerinya umur 20 tahun, kembali sudah berumur 65 tahun. Dan ketika dia sudah mendapatkan ilmu, dia kembali dan menyebarkan ilmu di negerinya. Wa tazawwaja wa razaqahullahu ta'ala dzurriyyah. Kemudian setelah itu dia menikah dan Allah berikan anak keturunan. Subhanallah. Sekalipun tua, kalau dia itu orang yang berilmu, banyak peminatnya. Ya, begitu. Kan ada yang ngantri sama ustadz malah bertanya, saya siap untuk menjadi yang nomor 2. Subhanallah. Enggak ada. Barang siapa yang urusi agama Allah, ya, Allah enggak akan sia-siakan agamanya. Enggak ada orang yang penghafal Al-Quran jatuh miskin. Enggak ada. Orang yang memperhatikan agama Allah, berdakwah, menyampaikan agama Allah, jadi miskin, enggak ada. Seperti itu, enggak ada. Allah akan berikan harta itu. Jadi jangan khawatir mondokkan anak nanti jadi apa. Ya jadi orang. Makan apa? Ya makan nasi. Ya kan? Enggak pulang nanti jadi apa misalnya. Enggak ada. Taib. Justru kita sulit sendiri hari ini kalau anak tidak dikenalkan agama. Kita yang susah. Begitu. Susah atau tidak? Susah. Enggak kenal agama itu sulit diatur. Kita yang diatur. Ya kan? Taib. Kita ngomong satu, dia ngomong 2. Taib. Ngelawan dengan kita. Seperti itu. Ya, itu semangatnya para ulama dalam mereka menuntut ilmu. Masih banyak sebenarnya kisah para ulama ini, ya, agar menggugah semangat kita dalam menuntut ilmu. Jadi nggak malas-malasan lagi. Hujan dikit, aduh, nggak berangkat. Padahal ustadznya dari pakai mantel, ya begitu. Taib. Subhanallah. Ini yang rumahnya deket nggak datang. Seperti itu. Taib. Ini untuk motivasi, ya. Semoga Allah menjadikan niat kita ini ikhlas semuanya dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jam berapa? Dikit lagi. Baik. Maka kata Syekh setelah beliau menyampaikan kisah-kisah ini, fakun rajulan rijluhu 'ala tsara tsabitatun. Oleh karena itu, jadilah kamu seorang yang kakinya itu kokoh
di bumi, wahamatu himmatihi fawqa thuraya samiqah, dan atau namun cita-citanya itu tinggi melebihi bintang suraya. Begitu. Jadi sekalipun kita ini di bumi, tapi cita-citanya tinggi ke langit sana. Baik itu. Jadi nggak hanya sekedar dunia tok, sekitar buang hajat saja. Dunia nggak ada urusan agama Allah. Ini tercela orang yang seperti itu. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qamisah, kata Nabi. Celaka hamba uang itu, celaka hamba pakaian, celaka hamba dinar dan dirham. Celaka. Urusannya cuma dinar. In u'tu radu wa illam yu'tu minha. Kalau mereka diberi ridho, kalau nggak diberi marah. Itu urusannya dunia saja. Maka kata saya, jadilah kita ini seorang yang kakinya kokoh menginjak bumi, tapi cita-citanya tinggi melebihi bintang suraya. Ya, jadi cita-cita seorang mukmin itu tinggi, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak hanya memandang hanya di dunia saja, karena ada kehidupan yang lebih abadi setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Jadi apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia ini selalu dipertimbangkan dengan di akhirat, karena ke sana kita akan kembali. Wala takun syabal badani asyabal himmah, dan janganlah kamu menjadi seorang yang badannya itu muda, tapi semangatnya sudah menua. Begitu. Badannya keker, tiap hari fitness, tapi sholat 5 waktu nggak kuat, Ramadan nggak kuat, 5 meter dari masjid nggak berangkat, iya kan? Ini himmahnya sudah menua. Kata Syekh, jangan kita ini badannya muda, sehat, rambutnya masih hitam semuanya ya, masih hitam semuanya, tapi semangatnya sudah apa? Sudah menua. Begitu. Lihat para ulama ini, sudah tua-tua mereka, tapi semangatnya nggak bakal pudar. Ya, fa inna himmatas shadiqi la tashib, karena sesungguhnya semangat yang jujur itu tidak akan menua. Orangnya sudah tua, semangatnya tetap apa? 150 ya, tetap semangat. Begitu, sekalipun orangnya sudah tua. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil ahadul adzkiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah yunshidu wa huwa fi 80. Dulu Abul Wafa Ibnu Aqil, dia itu salah satu orang yang paling cerdasnya yang berada di alam ini pujian ya, pujian para ulama, orang yang paling cerdas lah. Dari fuqaha'nya Hanabilah, madhab Hanabilah. Beliau bersyair dan ketika itu umur beliau sudah 80 tahun. Apa syair beliau? Masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Ya. Tidak akan menua semangatku dan tidak akan menua azmi, tekadku, wala khuluqi, dan perangaiku, wala walai, dan loyalitasku, wala dini, dan agamaku, wala karomi, dan tidak pula kemuliaanku. Jadi tidak akan menua sekalipun umurnya sudah berapa tadi? 80 tahun. Jadi semangatnya nggak akan menua, kata beliau. Semangatnya nggak akan menua, tekadnya nggak akan menua, perangainya tidak akan menua, kemuliaannya tidak akan menua sekalipun sudah tua, tapi dia tetap menjaga wibawa, ya, seperti para ulama kita. Wibawa, semangatnya subhanallah dalam menuntut ilmu. Wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Yang menua itu hanya rambutku saja, kata beliau. Adapun himmahku, semangatku enggak bakal menua. Saya akan tetap semangat menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, tetap semangat. Uban saya yang sudah tua, jasad saya yang sudah tua, tapi semangat saya jangan ditanya, tetap semangat. Ya kan? Maka kita yang masih muda, yang diberikan kesempatan oleh Allah, semangatlah dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan bahagia dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, manusia tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Maka ilmu dan ilmu, dengan ilmu kita akan bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita makkit yang
yang ketiga, yaitu mengumpulkan tekad seluruh jiwa untuk menuntut ilmu. Semoga dengan ini Allah menambah kesemangatan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.